Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma sampai kita di surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17, yaitu firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya. Kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, lamma qarrarallahu azza wa jal fi hadhihi surati hadithul ghasyiyah, di ayat-ayat sebelumnya Allah azza wa jal di ayat ini menerangkan tentang kejadian al-ghasyiyah. Apa al-ghasyiyah itu? Wahya yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Sudah Allah terangkan dari awal ayat. Wa bayyana, Allah telah menerangkan, annan nasa, bahwa manusia yang qasimuna ila qismain, bahwa manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Wujuhun khasyi'ah, yang pertama golongan wajah-wajah yang khasyi'ah. Khasyi'ah artinya khusyuk ya. Amilatun nasibah, tertunduk khasyi'ah. Amalan mereka sangat memayahkan. Tasla naron hamiyah. Tasla artinya mencapai atau masuk ke dalam api yang sangat panas. Hamiyah itu panas. Ini golongan pertama. Na'udzubillah, semoga Allah SWT melindungi kita dari golongan pertama ini. Yang kedua, wawujuhun, ada wajah-wajah naimah yang penuh kenikmatan. Pada hari kiamat kontra sekali. Yang pertama orang yang sangat berat siksanya, yang kedua orang yang sangat di atas kenikmatannya. Kenapa mereka wajahnya itu penuh kenikmatan, penuh kegembiraan, tertawa, ceria, tidak bercampur sedih, susah, gelisah. Lisaiha radiyah, karena di dunia perbuatan mereka itu radiyah, diridhoi. Ini kan nasihat bagi kita, mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah, maka cita-cita terbaik adalah mengupayakan kita menjadi hamba yang diridhoi. Seluruh perbuatan kita berusaha diridhoi. Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya. Wa bayyana, di ayat sebelumnya Allah menerangkan jaza'uha ula'i wa ha'ula. Allah menerangkan di ayat sebelumnya balasan golongan pertama dan balasan golongan kedua. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 17 ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wahada, dan ini ayat ini
disebut dengan al-istifhamu litaubih, pertanyaan untuk mencela. Siapa yang dicela? Orang yang tidak memperhatikan penciptaan unta. Artinya ketika kita memperhatikan ciptaan unta, itu berarti terlepas keluar dari celaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sesuatu yang dicela oleh Allah itu perkara yang jelek dan diharamkan. Di antara kaidah untuk melihat apa saja yang diharamkan oleh Allah atau Rasulnya, dilihat teks atau konteks ayat dan hadisnya. Kalau itu berisi celaan bagi yang meninggalkan, maka itu juga menunjukkan hukumnya haram. Di antaranya ini, Innallahu yubihu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela haula, mencela mereka, alladzina angkaru, apa yang mereka ingkari. Allah mencela orang-orang yang mengingkari ma akhbarallahu bihi, apa yang Allah kabarkan an yaumil kiamah, tentang hari kiamat, di ayat 1 sampai 16. Wa anis sawabi wal iqab, Allah juga mencela orang yang mengingkari adanya balasan dan siksaan. Angkara alaihim, Allah mengingkari mereka, i'radahum, atas penentangan mereka, anin nadri, untuk orang yang tidak mau memperhatikan fi ayatillah, ayat-ayat Allah. Walaupun nanti Allah sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan misalnya, terutama di surat Abasa, karena di situ di tumbuhan itu, kalau di sini adalah unta, hampir sama semuanya. Unta itu hidup, kemudian mati, hidup, setelah itu mati. Artinya mungkin selama kita hidup bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah yang hidup dan mati beberapa kali. Maksudnya Allah ciptakan makhluk atau tumbuhan atau hewan, lahir, setelah itu usianya habis, mati, kemudian muncul lagi yang lain, hidup, mati. Itu supaya diperhatikan seperti itu, bahwa kita pun seperti itu, untuk agar mempersiapkan menghadapi kematiannya. Itu yang dituju oleh Allah, sehingga selalu zikir, selalu ingat akan akhirannya daripada perjalanannya. Fi ayatillahi allati baina aydihim, Allah mencela di ayat ini, Allah mencela orang-orang yang paling dari memperhatikan. Mungkin bisa diartikan cuek, tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, allati baina aydihim, yang ada di hadapan mereka. Karena ayat itu kan dua, ada ayat kauni, ada ayat syar'i. Semua dicela. Ayat ini sedang mencela orang yang tidak memperhatikan ayat kauni, berupa ciptaan. Itu dicela. Sebagaimana Allah mencela orang yang tidak mau belajar tafsir Al-Quran, tidak mau mempelajari ayat-ayat syar'i, Al-Quran, hadis. Itu dicela. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mau memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, kenapa mereka tidak mau belajar Al-Quran? Kata Allah, karena hati mereka sudah tertutup. Na'udzubillah. Kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membukanya? Karena itu hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa bada'a, dan Allah mulai bil ibil, dengan unta. Di ayat 17-nya ini Allah menggugah untuk kita agar kita memperhatikan unta.
Lianna aktsara ma yulabisun nasu, karena yang paling banyak hubungan dengan manusia fi dzalikal waqti al-ibil, pada waktu itu adalah unta. Kalau kita enggak, jarang di Indonesia, mungkin ketemu saja jarang kalau di Indonesia ya. Kalau kecuali kalau lagi umroh, lagi ke Saudi. Keledai aja jarang kita. Nah, fahum yarkabunaha, mereka orang-orang Arab khususnya menaiki. Wa yahlabunaha, mereka juga memerah susunya. Wa yakuluna lahmaha, mereka juga memakan dagingnya. Nah, wa yantafi'una min aubariha, mereka bisa mengambil manfaat dari bulu-bulu unta. Ila ghairi dzalika minal manafi'i, dan manfaat-manfaat lain. Faqala, maka Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibil. Nah, apakah kalian tidak melihat unta? Kaifa khuliqat, bagaimana dicipta? Yani kaifa khalaqallahu azza wa jal, bagaimana Allah menciptakan unta. Artinya kan suruh kayak tafsir kayak gitu ya. Kalau ayat Al-Qur'an, hadis Al-Qur'an itu belajar tafsirnya, maksud di situ suruh perhatikan. Ya kalau kita ya yang apa yang ada di hadapan kita. Hadzal jismu al-kabiru, badannya yang besar, al-muhtamilu, yang dia kuat. Muhtamil itu siap bawa beban, atau mutahammil boleh, yang kuat unta. Tajidul ba'ira tajidul ba'iru tamsi musafatan tawilatan. Kamu bisa melihat unta itu bisa berjalan dalam jarak yang jauh. La yablughuha al-insan, yang tidak bisa ditempuh oleh manusia karena kekuatannya. Illa bisakil anfus, kecuali manusia harus mengorbankan atau beban yang sangat berat. Wahya mutahamilatun, dia bisa menempuh jarak yang tidak bisa ditempuh oleh manusia dalam keadaan bisa membawa beban. Mutahamilah, dia dibawai beban. Watajidul ba'iru aidan yahmilul asqala, kamu bisa melihat unta itu bisa membawa beban yang berat. Wa barikun, dalam keadaan dia barik itu duduk kalau unta ketika mau naikkan barangnya itu apa? Ini apa? Sultan. Apa namanya? Gini kan, ya kalau manusia duduk kan, ini empat kakinya jongkok. Ini keempat kakinya di tanah. Yang depan dibilang tangan, yang belakang dibilang kaki. Ya gitulah, mungkin kita kurangan bahasa. Paham dan jongkok itu kakinya dua di bawah, badannya berdiri tegak. Kalau ini badannya, karena dia punggungnya yang mau dibebani. Yakumu, kemudian dia bisa berdiri fi hamlihi, bisa berdiri dengan beban yang ada di pundaknya, di punggungnya. La yahtaju ila musaidatin, tidak butuh kepada pembantu.
nggak ada musaidah. Bisa. Nah itu ayat Allah Azza wa Jal. Beban. Tapi biasanya ada batasan beban. Kalau lebih dia muncul jengkelnya, dendamnya pada pemiliknya. Dia akan nyerang ke pemiliknya kalau di atas beban. Wal adatu, kebiasaannya, annal hayawana, bahwa hewan-hewan itu la yakadu yakumu, dia seringnya kebanyakan hewan itu tidak mampu berdiri ilahumila kalau dia dibebani. Tapi di Arab ada dua yang seperti unta ini, keledai. Yang kedua, keledai itu juga kuat. Badannya kan kecil, lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Kalau kuda lehernya diangkat, kalau keledai lurus lehernya, tapi wajahnya tidak jauh dari kuda. Wahwa barikun, unta itu bersimpuh. Lakin hadhil ibil a'tahallahu azza wa jal kuwatan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pada unta ini kekuatan. Wa kudratan, Allah juga memberi kemampuan. Min ajli maslahatil insan, dalam rangka kemaslahatan manusia. Artinya bentuk apa? Kasih sayang Allah kepada hambanya, karena Allah itu penyayang kepada manusia. Nah, Allah itu punya nama Ar-Rahim, punya nama Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Berarti Allah itu punya sifat merahmati, menyayangi, mengasihi, memberi. Di antaranya ini, Allah beri unta kekuatan untuk kemaslahatan manusia. Li'annal insana, karena manusia la yumkin an yahmila 'alaiha. Karena manusia sendiri itu tidak mungkin bisa membawa beban. Mungkin 20 kilo itu sudah berat sekali ya. Tapi ini bukan 20 kilo, ini kintalan, itu bisa unta. Wahya qa'imatun li'uluwiha, dan dia dalam kondisi berdiri. Manusia tidak bisa berdiri mikul ya. Mikul beban, manusia tidak mau, berat, tidak mampu. Manusia diberi akal. Walakin Allah Ta'ala yassara lahum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memudahkan bagi manusia al-hamal untuk membawa alaiha, membawa beban manusia itu di atas punggung unta. Wahya barikatun, dalam keadaan unta itu bersimpuh, summa takunu bihamliha, dia bisa berdiri bangkit dengan beban yang berat tadi. Wa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi surat Yasin, di surat Yasin. Yasin ini nama apa? Surat, ya. Malah dibuat oleh muslimin jadi nama Nabi. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin itu bukan nama Nabi. Nama apa? Nama surat Yasin. Atau Rasulullah diberi nama siapa? Toha. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Seenaknya beri nama orang, memberi nama dengan sesuatu yang bukan namanya kita saja. Orang rendahan tidak mau ya. Kita diberi nama yang orang tua kita tidak memberi, kemudian diberi nama oleh orang, kita nggak mau.
Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yadhkurun. Di surat Yasin Allah katakan pada unta itu banyak sekali manfaat. Wa masyaribu, susu-susu. Afala yadhkurun, apakah mereka tidak bisa bersyukur? Artinya diberi kenikmatan yang demikian besar, tujuannya supaya manusia ini seperti ini, bersyukur. Hanya saja memang sedikit manusia itu yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiya asyakur. Kata Allah, sedikit hambaku itu yang bisa bersyukur. Artinya kebanyakan orang itu kalau tidak bersyukur bagaimana? Kufur namanya ya. Kufur nikmat. Dan mengkufuri nikmat Allah itu bahaya. Allah berfirman, la in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kenikmatan itu tidak dipakai untuk ketakwaan, untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, pasti kenikmatan itu digunakan untuk berbuat yang sia-sia, bahkan mengantarkan pada azab Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, kenikmatan itu cuma dua kemungkinannya. Bisa menjadi minnah. Minnah itu tadi, karunia. Setiap rupiah bisa saya gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau kalau tidak, kemungkinan keduanya kata beliau menjadi hujjah bagi pemiliknya. Hujjah itu bumerang. Hanya menambah dosa, menambah jauh dari Allah. Pada unta, ini di surat Yasin yang sedang kita baca, kita pelajari surat Al-Ghasyiyah. Banyak ayat-ayat lain Allah menceritakan baru satu hewan, yaitu unta. Manafi'uha katsiratun la tuhsa. Manfaat dari unta itu banyak sekali yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa aluha alladhi yumarisunaha a'lamu minna bidzalika. Terutama kenikmatan itu bisa diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki unta. Tapi unta ini halal cuma membatalkan wudu. Tidak ada hewan halal yang bisa membatalkan wudu kecuali unta. Jadi kalau habis makan unta, wudunya batal, harus wudu lagi. Kalau makan ayam, kuda, enggak batal. Makan hewan lainnya, kambing, enggak batal. Nah, kenapa unta itu membatalkan wudu? Para ulama menjelaskan karena unta itu dicipta dari syaitan. Maka kalau makan unta atau minum kuahnya masakan unta atau minum susunya, orang itu nanti akan terpengaruh oleh sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat syaitan yang ada pada unta. Karena setan itu sifatnya panas, membawa ke dalam negeri yang panas, neraka. Maka untuk meredam sifat syaitan, ya sifat syaitan yang ada pada unta itu disyariatkan untuk berwudu. Untuk apa? Mendinginkan yang panas. Bahkan kalau apinya itu panas dikalahkan oleh air, kalau hati supaya lebih kokoh, lebih kuat, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah berubah, itu kalau pakai air dingin, sehingga air hatinya itu menguat, lebih kuat lagi. Bahasa Arabnya itu solabah, kokoh kuat.
Beda, misalnya kalau kita bandingkan antara tanah liat dengan batu, kan lebih kuat batu. Sehingga ketika kita berdoa dalam sholat, diajarkan doanya Allahumma ghsil, Allahumma nakini kama yunaqqa sabul abyadu minadzanas. Terus Allahumma ghsilni, ya. Ya Allah apa? Sucikan atau bersihkan hati ini dengan 3 bilma'i, air itu sudah mendinginkan, mematikan api. Kemudian wasalji wal barat, dengan salju, es, wal barat yang dingin. Kata Syekhul Islam, karena dosa itu sifatnya panas dan membawa pada neraka, pada sesuatu yang panas. Maka membersihkan pakai air itu meredam apinya, sementara air es dan salju itu menguatkan hatinya, mengokohkan hatinya. Dan itu kita minta kepada Allah selalu dalam doa iftitah kita. Falihada qala, maka Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, mencela orang-orang yang tidak mau memperhatikan unta. Walam yadhkur, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut siwaha, selain unta, kuda bahkan, minal hayawani, dari hewan-hewan lainnya, kalau ghanam Allah tidak menyebut ghanam, kambing, wal baqar, sapi, wadab, dobi, ya. Hewan ini juga dobi, mungkin ini biawak itu, kan halal ini. Wa ghairuha, dan selainnya, li'annaha a'amul hayawan naf'an wa aksaruha maslahatan lil ibad. Kenapa kok unta? Karena unta ini paling banyak manfaatnya dibanding hewan-hewan lain. Seperti ketika Allah mengajak untuk melihat pohon terbaik. Nah, apa itu? Kurma, ya. Ibnu Qayyim bahas panjang lebar tentang pohon kurma. Yang kata Rasulullah, pohon kurma ini perumpamaan orang mukmin. Orang mukmin itu seperti pohon kurma. Bisa dilihat itu penjelasan panjang lebar tentang manfaat pohon kurma. Ini sangat penting bagi kita karena kita itu seperti pohon kurma kalau kita beriman. Wa ilas samai, ayat kedua ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kenapa manusia tidak mau melihat langit? Bagaimana diangkat? Yakni wa yanzuruna ilas sama. Allah mencela orang yang tidak mau memperhatikan langit. Di surat Al-Mulk itu juga Allah perintahkan untuk agar melihat berulang-ulang. Surat Mulk di awal-awal, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Terus ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. Ma tara itu artinya kamu tidak melihat dari ciptaan langit itu min tafawut. Tafawut itu celah, aib, kurang. Artinya apa? Sempurna. Di antara ciptaan Allah yang sempurna adalah ini, langit, tidak ada kurangnya. Sumarji'il basara karrataini, kata Allah ya. Kemudian kembali lihat lagi langit itu, cari celahnya.
Nah, di situ disuruh ulang-ulang. Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, diangkat. Bima fiha minan nujum, yang di langit itu ada bintang-bintang. Wasyamsi ada matahari, wa qamari ada bulan, wa ghairu hadza minal ayatil azimah, yang semua dan selainnya di atas langit itu banyak ayat-ayat Allah yang besar. Allati lam yatabayyan, yang mungkin kita tidak tahu, kita tidak mengerti bahwa di atas langit itu masih ada makhluk ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Allati lam yatabayyan katsirun minha ilal an, yang mungkin sampai sekarang belum diketemukan, belum diketahui. Wala naqulu inna hadhil ayati samawiyah hiya kullul ayat, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa matahari, bulan, Pluto, planet Mars hanya itu yang ada di atas. Kita nggak bisa membatasi, mungkin banyak ciptaan-ciptaan Allah yang besar yang kita tidak mengetahuinya. Balla'alla hunaka, bahkan mungkin di sana ayatun kabiratun, ada ayat Allah yang besar. Adhimatun, sama ya bahasa kita. Ini bahasa kita kurang. Kabiro besar, azimah ya besar. La nudrikuha hatta al-an, yang kita tidak mengetahui sampai sekarang. Wa qalu kaifa rufi'at, kenapa manusia tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Ai rufi'at hadzal irtifa', diangkat langit itu sedemikian tingginya, padahal langit itu sangat besar dan berat. Tak akan ada orang bisa nimbang langit, ya. Wa ma'ahadza falaisa laha imadun, padahal langit itu tidak ada tiangnya. Ma'annal adata, bahwa padahal kebiasaannya, annas sukufa, bahwa atap rumah berarti ya, atau bangunan, la takunu, tidak akan bisa di atas atap itu illa ala imadin, kecuali harus ada tiangnya. Mungkin kalau ada misalnya walaupun atap nggak ada tiangnya, orang akan berkunjung itu yang punya kaya raya bisa jadi ya, untuk lihat atap nggak ada tiangnya, heran. Lah maksudnya kau nggak heran gitu loh. Ya, langit yang demikian besar. Kan di surat apa? Apakah penciptaan kamu lebih susah dari penciptaan langit? Surat apa itu? An-Nazi'at, ya. Surat An-Nazi'at, Allah katakan gimana? Asyadu khalqan amis sama'u. Gimana sebelumnya? Apakah penciptaan kamu itu lebih berat daripada penciptaan langit? Artinya di tafsirnya penciptaan langit itu lebih susah, lebih berat. Lakin hadza saqafu, tapi kita saksikan hadza saqfa, kita saksikan atap al-azimah, atap yang sangat besar, al-mahfud, yang tetap terjaga, koma, bisa tetap di atas. Nanti ada ayat, kalau aku jatuhkan bagaimana? Mau kemana kalian? Kamu bisa melihat itu ala ghairi imadin, tanpa tiang.
Nah, bagaimana itu? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi imadin tarawunaha. Maka Allah lah yang mengangkat langit-langit 7 semuanya tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Surat Ar-Ra'd kita lihat dulu ya. Ayat berapa tadi? Ayat 2 ya. Ini Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Sumastawa 'alal ars, kemudian Allah istiwa di atas ars. Nah, untuk sementara sampai ayat 18 yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa ilas samai kaifa rufi'at. Kenapa manusia tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Sekaligus semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.